Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Silalahi dengan NIM 2304030062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari inverse matrix. Pertama, inverse itu dapat diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Inverse matrix adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asalnya. Kalau suatu matriks punya inverse, maka matriks tersebut dibilang sebagai matriks non-singular. Tapi, jika matriks tersebut nggak punya inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Berikut akan saya jelaskan mengenai rumus inverse matriks dengan ordo 2x2. Pertama, misalkan A sama dengan AB, CD dengan AD kurang BC tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan inverse sama dengan 1 per AD kurang BC dalam kurung D kecil min B kecil min C kecil A kecil, atau sama dengan 1 per determinan A sama dengan D min B min C dan A. Bagian matriks A kecil dan D kecil itu ditukar posisinya. Kemudian bagian matriks yang B kecil dan C kecil itu ditambahi dengan tanda minus. Di sini kita akan masuk ke bagian tahapan penyelesaian soal dari inverse matrix dengan ordo 2x2. Dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A, di mana adjoint A ini adalah adjoint dari matriks transpose dari matriks A yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks A. Di sini kita akan memakai contoh soal dengan soal matriks P sama dengan 3, 2, 5, dan 4. Kemudian kita tentukan dulu determinan dari P, matriks P, yaitu dengan mengalihkan antara 3 kali 4 dan dikurang dengan 2 kali 5. Itu kayak kita kalikan dengan diagonal. Kemudian antara diagonal kita kurangkan. Kemudian hasilnya didapat dengan 12 dikurang 10, hasilnya adalah 2. Matriks P inverse sama dengan 1 per 3 kali 4 kurang 2 kali 5, itu determinannya yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan adjointnya. Kayak yang kita lihat di sini, antara diagonal 3 dan 4 itu di switch, kita tukar 3 jadi 4 dan 4 jadi 3. Kemudian untuk diagonal 2 dan 5 itu kita tambahi dengan tanda minus. Kemudian kita hasilkan hasil dari 1 per determinan itu 1 per 2, kita kalikan dengan adjoint adjoint P sama dengan 2 min 1 min 5 per 2 dan 3 per 2. Itulah hasil dari inverse matrix ordo 2x2 dari soal matriks P. Kemudian saya akan bahas mengenai rumus dan tahapan penyelesaian dari inverse matrix dengan ordo 3x3. Sini misalkan A merupakan matriks dari inverse dengan ordo 3x3. Dalam matriks ordo 3x3 ini, untuk mencari dari adjoint A, kita harus nemuin kofaktor A-nya terlebih dahulu. Kemudian kofaktor A-nya akan kita transpose. Rumus dari matriks inverse-nya itu A inverse sama dengan 1 per AD kurang BC dikali dengan adjoint A, atau 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya kita temukan matriks A sama dengan 1, 2, 1, 2, 8, 5, 3, 7, 6. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan dari matriks A menggunakan metode yang udah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa gunain cara aturan Sarus maupun metode Miller cofactor. Tapi pada kali ini kita akan gunain metode Sarus.
Untuk mencari determinan dengan metode Sarus ini dapat kita lihat di gambar ada garis bantu dalam bentuk diagonal dengan warna biru dan merah. Untuk pertama kita selesaikan dengan garis diagonal yang warna biru. Pada garis diagonal warna biru kita mulai dengan 1, 8, dan 6. 1, 8, dan 6 itu kita kalikan, kemudian kita jumlahkan dengan garis diagonal di sebelahnya yaitu 2, 7, 1. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan garis diagonal biru di sebelahnya yaitu 3, 2, dan 5. Hasil dari diagonal biru ini kemudian kita kurangkan dengan perkalian dan pengurangan dari diagonal yang merah. Di sini yang merah itu dimulai dari 3, 8, 1, 2, 7, 1, 7, 5, dan 2, 2, 6. Hasil dari determinannya kita dapatkan yaitu 9. Selanjutnya kita tentuin adjoint matrix dengan mencari kofaktor matriks A. Penyelesaiannya dapat kita lihat seperti pada gambar, kemudian ditemukan hasilnya yaitu 13, min 5, 2, 3, 3, min 3, min 10, min 1, dan 4. Oleh karena itu, kita dapatkan adjoint A yaitu kofaktor A yang ditranspos. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, itu bagian min 5 dengan min 3. Di sini dapat kita lihat sebelumnya itu 3 dan min 5, tapi ini telah di switch. Sama halnya dengan min 10 dan 2 serta min 1 dan min 3. Ini telah di switch. Nah, ini kayak kita tukar per diagonalnya. Antara diagonal ini kan bentuk diagonal, min 5, 3, 2, 3, min 10, min 3, min 1 itu kan bentuk diagonal. Itu yang kita tukar. Nah, karena semua tahapannya yang dibutuhkan itu udah kita temuin, sekarang kita tinggal masukin ke rumus awalnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Dengan 1 per determinan A itu 1/9, adjoint A nya itu 13, 5, min 5, 2, 3, 3, min 3, min 10, min 1, dan 4. Kemudian ini kita kalikan antara 1 per determinan A dengan adjoint-nya, didapatkan hasil sebagai berikut. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan tentang konsep inverse matrix. Jika ada salah dalam penjelasan atau perkataan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.